Dan hasil quick count sementara pasangan-pasangan yang didukung oleh Bapak Jokowi dan Gibran kemudian Kaisang ternyata cukup mendominasi dan bahkan sangat mendominasi. Ya tentu saja ini seolah membungkam kesombongan PDI Perjuangan yang Adian mengatakan bahwa Jokowi ini mendukung paslon-paslon ini pemenangan partai mana. Dia bukan ketua umum partai politik. Ya memang betul. Siapa bilang Pak Jokowi ketua umum partai politik? Kan gak ada yang bilang. Lalu kemudian beliau mempermasalahkan Pak Jokowi ini bukan ketum tapi kok ikut kampanye. Loh kan ini Indonesia, ini pesta demokrasi. Seluruh rakyat Indonesia berhak mengemukakan dukungannya terhadap siapa. Dan memang berhak pula berkampanye. Asalkan tentunya saja tidak dalam masa tenang ya. Dan Pak Jokowi mengikuti aturan tersebut dengan baik. Lantas apa yang dilanggar peraturannya oleh Pak Jokowi? Beliau kan berhak berkampanye, adapun pengaruh beliau yang masih sangat besar meskipun sudah purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, loh ini kan bukan masalah, justru ini merupakan sebuah keberhasilan dari Pak Jokowi memberikan yang terbaik untuk rakyat, ikhlas terhadap Indonesia, lihat timbal baliknya. Dipitnah, diserang, dihujat, dicaci maki, rakyat tetap happy dan tetap cinta dengan Pak Jokowi. Itulah pelajaran yang sangat berharga yang kita petik dari seorang kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Dan saat ini memang pasangan-pasangan yang didukung oleh Pak Jokowi sangat-sangat mendominasi. Bahkan beberapa media mengatakan ini merontokkan kandang banteng segala macam. Dan oke, kita nikmati saja alur pilkada serentak ini. Kita tunggu bagaimana hasil akhirnya. Namun kan sepertinya hasil quick count ini tidak berbeda jauh dengan real count-nya. Dan kita tunggu saja. Langsung kita simak bagaimana diskusi yang sangat-sangat panas. Ketua tim siapa? Kan dukungan gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Gini, ya kan? kita mau nyari menang atau mau nyari benar? Loh, kita Kalau mau nyari benar, yuk kita diskusi yang enak. Jangan bandingkan kenapa saya ketua tim pemenangan pilkada perintah partai. Saya bisa bicara tentang pilkada 30 sekian provinsi. Kebahar tersebut. Nah itu yang pasti. Ya seperti pejabat di MA, MK, ya, BUMN itu tidak boleh. Nah jadi artinya Presiden boleh maksudnya begitu kan? Presiden boleh. Oke. Artinya kalau ada yang menuduh ini patut nggak patut, ya patut, boleh secara norma dan itu yang pertama. Yang kedua kita melihatnya juga secara praktek selama ini. Kita flashback di 2019 saja, ya. Saya ambil contoh Ganjar Pranowo, ya, seorang pejabat negara yang saat itu dia menjabat selaku Gubernur Jawa Tengah. Kalau nggak salah di sekitar bulan Juli 2019, beliau di Solo bersama dengan 31 kepala daerah lainnya mengkampanyekan dan mendukung Pak Jokowi Ma'ruf pada saat itu. No problem, nggak ada masalah, ya. Karena pada saat itu memang dipermasalahkan lah, biasalah seperti dipermasalahkan, tapi Bawaslu menyatakan tidak terbukti kan gitu, karena sudah mentaati dan sesuai dengan aturan hukum yang ada di Undang-Undang Pemilu tersebut. Itu satu. Yang kedua, Anies Baswedan sendiri pada saat melakukan kampanye akbar di GBK mendukung Prabowo Sandi. No problem, nggak ada masalah, tidak ada isu patut tidak patut. Nah, jadi dua hal ini dari sisi norma hukum, kepatutan, dan dari sisi praktek ketatanegaraan kita, ya, itu merupakan hal yang wajar dan biasa. Jadi sebenarnya nggak no issue tentang masalah itu. Nah, berikutnya juga kita melihat apakah Pak Prabowo pada saat melakukan dukungan kepada salah satu calon, kapasitasnya sebagai apa pada saat itu. Ya, seperti itu. Nah, harus dilihat kapasitas dia sebagai ketua umum partai. Ya, beliau dianugerahi sebagai seorang presiden dan sebagai ketua umum partai. Ya, dan oleh karena itu beliau harus taat bagaimana beliau bisa membedakan antara sebagai ketua umum partai dan sebagai presiden, ya, kepala negara pada saat itu. Kita bisa berdebat soal itu, tapi saya akan kasih clue-nya seperti itu. Jadi pada saat, ya, beliau memberikan rekomendasi sebagai ketua umum partai kepada para pasangan calon di kepala daerah,
beliau mempunyai hak konstitusi sebagai sebagai ketua umum partai untuk mendukung bakal calonnya. Bisa. Dan itu sudah dilakukan praktek selama ini. Analogi yang paling gampang, seorang presiden itu mempunyai hak konstitusi untuk mengkampanyekan dirinya sendiri. Apalagi, ya kan, presiden mengkampanyekan orang lain. Untuk kepentingan dia sendiri dia bisa, apalagi untuk kepentingan orang lain dalam tanda kutip konstitusi ya. Jangan dianggap ini sebagai sesuatu hal yang narasinya digeser-geser. Jadi saya pengen mencerdaskan bahwa hal-hal seperti ini bukan merupakan sesuatu yang baru. Bukan tidak pernah dilakukan oleh Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, semua sudah pernah dilakukan oleh tersebut. Yang penting taat konstitusi, taat aturan, seperti itu. Dan tidak ada intervensi dalam bentuk apapun, ya seperti itu. Maka oleh karena itu, ya kan, di Undang-Undang Pemilu dan penguatan di Bawaslu dan lain sebagainya, itu sudah diberikan kanalisasi bahwa apabila ada pelanggaran, lapor ke Bawaslu. Terbukti atau tidak, kan? Banyak laporan yang juga terbukti. Ya, banyak juga laporan yang tidak terbukti. Kita harus fair tentang masalah itu. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus diketahui oleh masyarakat bahwa seluruh proses yang terjadi itu dalam ruang lingkup yang luas harus kita pilah-pilah juga. Jadi melibatkan perasaan, mencampur adukkan semua ini menjadi satu, ini yang harus kita urai satu persatu case-nya. Tapi begini, saya tertarik tadi apa yang dikatakan oleh Bung Ari Junaidi, bahwa kemudian ketika ada mantan presiden, ya, kemudian ketika ada mungkin presiden, ya saya nggak tahu ya, lalu kemudian aparat ikut dalam kampanye tersebut. Tadi kemudian disampaikan oleh pihak kalangan bawah, grassroots, betul ya, Bung Ari? Dan kita dengar juga misalnya Tempo juga menulis soal itu. Nah, apakah itu juga kemudian tidak diperhatikan bahwa ketika ada pucuk pimpinan yang kemudian melakukan kampanye, meskipun secara undang-undang itu boleh, tapi ada hal yang lain yang harus diperhatikan. Bagaimana menurut Anda? Yes. Tapi saya masih belum, karena ini harus dibuktikan juga kan? Ya, satu kan masalahnya kan soal aparat ini ya. Kanalnya sudah jelas. Jadi praduga-praduga itu harus dibuktikan, ya. Bahwa ketika ada itu laporkan ke Bawaslu, itu intinya kan seperti itu. Nah, yang kedua juga harus di-mention bahwa secara langsung ya, secara tidak langsung bahwa Pak Tito itu sudah mengatakan ini nggak boleh ada keterlibatan dari perangkat-perangkat di bawahnya. Ya. Ya kan. Terlepas dari praktek di bawah yang terjadi ya, tapi dari elit